Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Sungguh saya sangat bersuka cita karena kita dapat bertemu kembali pada renungan ini. Roh Kudus akan menolong kita untuk kita bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita akan terus bertumbuh dan menghasilkan buah kehidupan yang baik. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Upah yang Tak Ternilai. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang penuh kasih sayang, Engkau Tuhan yang Maha Mengetahui. Kami panjatkan puji syukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami sadar bahwa pekerjaan adalah anugerah dari Engkau. Berilah kami kekuatan dan semangat untuk selalu bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh dedikasi. Jauhkan kami dari sifat malas, mengeluh, dan menunda-nunda pekerjaan. Tuhan, kami mohon agar Engkau memberikan kami tujuan yang jelas dalam bekerja. Bimbinglah kami untuk selalu mengingat bahwa pekerjaan kami adalah ibadah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, di sebuah taman yang luas dan indah, hiduplah seorang tukang kebun bernama Johan. Setiap hari, Johan bekerja keras merawat taman itu. Dengan penuh kasih sayang, ia menyirami tanaman, memangkas dahan yang kering, dan mencabuti rumput-rumput liar. Meskipun terkadang cuaca sangat panas menyengat atau hujan deras mengguyur, Johan tidak pernah mengeluh. Ia selalu mengerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, percaya bahwa pekerjaannya itu adalah perkara yang penting. Dan pada suatu hari, pemilik taman itu pulang dari perjalanan jauh. Ketika melihat tamannya yang begitu indah dan terlihat subur, maka ia sangat terkesan. Ia memanggil Johan dan berkata, "Johan, terima kasih atas kerja kerasmu ya. Taman ini menjadi begitu indah karena usahamu yang tidak kenal lelah. Sebagai tanda terima kasih, aku ingin memberimu suatu hadiah." Johan merasa terharu mendengar ucapan tuannya. Namun ia hanya berkata, "Terima kasih Tuan, saya hanya melakukan tugas saya." Pemilik taman itu tersenyum dan berkata, "Ya, aku tahu Johan, tetapi aku ingin memberimu hadiah yang istimewa. Aku akan memberikanmu sebidang tanah di dekat sini, agar kamu bisa menanam tanaman kesukaanmu." Johan sangat terkejut dan dia sangat bahagia. Ia tidak pernah menyangka akan mendapatkan hadiah sebesar itu. Ia pun bertekad untuk merawat tanah pemberian tuannya dengan sebaik-baiknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cerita ilustrasi ini menggambarkan janji Allah atas pelayanan seseorang yang setia dengan pekerjaannya. Johan adalah gambaran dari kita sebagai umat percaya yang melayani Tuhan dengan segenap hati. Sedangkan taman yang ia rawat itu adalah gambaran dari pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan. Mari kita baca Kolose pasal 3 ayat 23. "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk melihat setiap aktivitas kita, sekecil apapun, sebagai sebuah persembahan kepada Tuhan. Ini bukan sekedar bekerja dengan keras atau melakukan tugas,
tetapi lebih dari itu, yaitu melakukan semuanya dengan motivasi yang benar, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu demi dan bagi Kristus, kita menempatkan Kristus sebagai pusat dari hidup kita. Segala tindakan kita diarahkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Motivasi kita dalam bekerja bukan semata-mata untuk mendapat pujian dari manusia atau keuntungan duniawi semata, melainkan karena kita ingin menjadi berkat bagi orang lain dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca hari ini juga mendorong kita untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Karena kita tahu bahwa kita sedang bekerja untuk Tuhan, maka kita akan berusaha memberikan yang terbaik dalam segala hal. Lebih dari sekedar tindakan. Ayat ini juga berbicara tentang sikap hati kita. Kita harus melakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus, penuh sukacita, dan tanpa keluhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada sebuah kata Ibrani yang menarik, yaitu avodah, yang secara literal berarti bekerja. Kata ini merujuk pada aktivitas seseorang dalam dunia bisnis, industri, pertanian, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Menariknya, kata yang sama juga dipakai untuk aktivitas dalam melayani dan mempersembahkan korban di Bait Allah. Di Alkitab, avodah diterjemahkan dengan bekerja. Pada bagian tertentu diterjemahkan dengan ibadah. Aktivitas di dunia kerja dan di Bait Allah, dalam hal ini ibadah, bagi orang Ibrani merupakan tindakan dengan nature yang sama, yaitu penyembahan pada Tuhan. Dengan kata lain, pekerjaan seseorang ialah suatu bentuk ibadah, bukan sekedar aktualisasi diri atau pelayanan bagi sesama. Apapun yang sedang atau akan kita kerjakan hari ini, mari pikirkan bagaimana kita dapat melakukan demi dan bagi Kristus. Pakailah setiap kesempatan hari ini untuk menjadikan segala aktivitas dan pertemuan Anda sebagai sebuah ibadah yang besar kepada Tuhan. Setiap tindakan kita, sekecil apapun, memiliki potensi untuk menjadi sebuah ibadah kepada Tuhan. Mari kita berusaha untuk hidup sesuai firman Tuhan ini, agar kita dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang baik, Engkau yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas hari ini. Saat kami melakukan segala aktivitas hari ini, kami ingin menyerahkan seluruh pekerjaan kami kepadamu. Tolonglah kami untuk selalu mengingat bahwa segala yang kami lakukan adalah untuk kemuliaan-Mu. Berikanlah kami hikmat dan kekuatan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di depan kami dengan penuh semangat dan penuh integritas. Jauhkanlah kami dari segala godaan untuk melakukan pekerjaan dengan setengah hati atau hanya untuk mengejar keuntungan pribadi saja. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama Engkau yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus,
dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Ingatlah saudaraku, bahwa motivasi kita dalam bekerja bukan semata-mata untuk mendapatkan pujian manusia atau keuntungan duniawi saja, melainkan karena kita ingin menjadi berkat bagi orang lain dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.